keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini, hari Senin, kita akan belajar tematik mengenai keragaman bangsa Indonesia. Kira-kira semuanya sudah pada tahu belum apa itu keragaman bangsa Indonesia? Nah, sebelum kita belajar, Ustazah menginginkan semua anak-anak Ustazah berdoa dulu sebelum belajar. Mari semua tangannya ditampung. Kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, tadi Ustazah sudah memberitahu bahwa kita akan belajar mengenai keragaman bangsa Indonesia. Sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal. Di dalam surat Al-Hujurat itu Allah memberitahu kita bahwa kita diciptakan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, di mana Allah meminta kita untuk saling mengenal satu sama lain walaupun kita memiliki perbedaan. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini kita bisa melihat bahwa terdapat berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak semua sudah tahu belum bahwa Indonesia memiliki keragaman pulau dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Selain itu, di Indonesia juga memiliki keberagaman tarian, mulai dari tari saman hingga tari kecak yang ada di Bali. Selain itu, di Indonesia juga memiliki keragaman rumah adat yang berbeda-beda. Dan tidak lupa pula di Indonesia memiliki keragaman agama, mulai dari agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, dan agama Buddha. Dan Ustazah juga mau memberitahu bahwa Indonesia punya juga loh alat musik yang bermacam-macam. Ada angklung, ada gong, ada saluang, Setelah menyimak cerita tersebut, kira-kira anak-anak Ustazah tahu tidak ada berapa paragraf yang terdapat pada cerita tersebut? Dan ada berapa kalimat utama yang ada pada cerita tersebut? Pada tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, ayo kita cari tahu. Untuk pertanyaan pertama mengenai berapa banyak paragraf pada cerita Pawai Budaya, jawabannya adalah berapa? Ya, jawabannya adalah 3. Pada paragraf pertama menceritakan seorang anak bernama Rehan yang mengajak ayahnya untuk pergi menonton pawai. Dan pada paragraf kedua menceritakan tentang pakaian adat yang ada dan yang ditampilkan pada pawai tersebut. Dan untuk paragraf ketiga adalah menceritakan tentang kesenian Indonesia yang telah ditampilkan pada acara pawai. Kira-kira dari mana ya Ustazah tahu kalau paragraf pertama itu menceritakan tentang seorang anak yang ingin pergi ke pawai mengajak ayahnya? Ustazah tahu dari kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat inti pada sebuah paragraf. Dan yang kedua, kalimat utama itu merupakan kalimat yang paling penting yang ada di dalam sebuah paragraf. Untuk yang ketiga, kalimat utama itu harus sama isinya yang ada di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan di beberapa tempat. Yang pertama, di awal atau yang dinamakan deduktif. Dan yang kedua, kalimat utama ditemukan di akhir atau yang dinamakan induktif. Dan yang ketiga, kalimat utama bisa ditemukan di awal atau di akhir yang dinamakan dengan campuran.
Di dalam sebuah kalimat utama juga akan ditemukan sebuah gagasan utama. Apa sih itu gagasan utama? Gagasan utama merupakan topik dalam sebuah paragraf. Dan gagasan utama juga merupakan bagian dari kalimat utama. Jadi gagasan utama itu dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Di dalam satu paragraf hanya bisa ditemukan satu gagasan utama atau satu ide pokok. Selain gagasan utama, kita juga mempunyai gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan informasi tambahan yang ada di dalam sebuah paragraf. Coba Anda semua perhatikan paragraf berikut ini. Dari sini, Ustazah minta Anda mencari tahu mana yang merupakan kalimat utama dan juga gagasan utama dalam sebuah paragraf. Oke, mari dikerjakan dalam buku tulisnya masing-masing. Yang tadi Ustazah telah bilang bahwa di Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah keberagaman alat musik. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini merupakan salah satu alat musik yang ada di Indonesia. Namanya adalah saluang. Saluang merupakan alat musik yang berasal dari Sumatera Barat dan dimainkan dengan cara ditiup, sehingga dengan ditiup itu akan menghasilkan bunyi suara. Selanjutnya, pada gambar kedua kita dapat lihat bahwa di sini ada gambar angklung. Ayo, pada tahu tidak kira-kira angklung merupakan alat musik dari mana? Angklung merupakan salah satu alat musik dari Jawa Barat. Dan cara memainkannya adalah dengan cara digoyangkan. Nah, dari alat musik tersebut menghasilkan yang namanya bunyi. Ada yang dihasilkan dari ditiup, dipukul, atau digoyangkan. Ada juga yang ditekan seperti pada tuts piano ataupun pianika. Nah, alat musik tersebut menghasilkan sebuah bunyi. Apa itu bunyi dan dari mana datangnya bunyi? Bunyi adalah berasal dari sesuatu benda yang bergetar. Kalau misalnya kamu melihat gendang terus dipukul, pasti ada getaran deng 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 deng. Nah, itu yang menyebabkan ada terjadi bunyi. Atau lebih real lagi, lebih dekat dengan kamu. Coba kamu berbicara sambil memegang tenggorokan kamu. Pasti kamu merasakan ada getaran di sana. Ya, silakan dicoba. Ada nggak? Pasti insya Allah semuanya merasakan getaran yang ada di tenggorokan karena bunyi berasal dari benda yang bergetar. Oke, nah sedangkan alat-alat musik yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Oke, suara kita sumber bunyi nggak? Kira-kira? Coba dijawab masing-masing ya. Kemudian ada juga yang namanya satuan bunyi. Ya, misalnya nih, kalau satuan panjang dalam matematika, apa ya satuan panjang? Yaitu kilometer atau jarak. Sedangkan kalau satuan berat dalam matematika apa nak? Yaitu kilogram, ya kan? Itu satuan berat. Nah, satuan bunyi juga memiliki satuannya. Satuan bunyi yaitu frekuensi. Namanya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran per detiknya. Jadi di 1 detik itu ada berapa getaran? Itu yang disebut dengan frekuensi. Ya, frekuensi ini adalah lambangnya adalah Hz, Hertz. Nanti akan kamu ketahui lebih lanjut lagi, insya Allah. Oke? Nah, bunyi tadi dapat merambat melalui 3 benda, yaitu benda padat, cair, dan juga gas. Maksudnya merambat apa sih Ustazah? Misalnya ada benda padat nih, ada benda padat, kamu bisa mendengarkan bunyi melalui benda padat. Contohnya apa? Yaitu dokter yang menggunakan stetoskop. Misalnya kamu sakit nih, dicek jantungnya, detak jantung itu kan bunyi, bisa didengarkan melalui benda padat, yaitu stetoskop tersebut. Ya, itu bukti kalau misalnya bunyi dapat merambat atau dapat didengarkan melalui stetoskop. Oke, sedangkan kalau misalnya yang dari cairan, contohnya adalah yang paling dekat dengan kita adalah hujan. Kalau hujan jatuh dari langit, ada suaranya nggak? Nah, itu adalah bukti bahwa bunyi juga dapat merambat melalui cairan. Sedangkan kalau dari gas, dapat merambat dari mana? Yo, kira-kira yang paling dekat dengan kamu? Ayo apa? Kan? Itu ya kan titik-titik. Atau misalnya suara gas nih, suara gas LPG yang kamu buka, misalnya yang bunda buka di rumah,
pas dibuka, ketika dibuka akan mengeluarkan suara. Nah, itu bukti benda dapat merambat melalui gas. Sedangkan bunyi, maksudnya bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Sedangkan kalau di luar angkasa itu tidak ada benda padat, tidak ada cair, dan tidak ada gas, tidak ada oksigen, ya kan? Nah, kalau di ruang angkasa tidak ada gas juga, tidak ada semuanya kan? Maka di sana tidak ada yang namanya bunyi. Ya, jadi bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Ya, ruang hampa itu maksudnya adalah di luar angkasa. Oke, nah, sampai sini paham? Insyaallah ya. Nah, bunyi ini juga ada 3 jenis. Ya, 3 jenis bunyi yang bisa yang pernah ditemukan di bumi ini, ya, oleh peneliti dulu. Jadi ada bunyi yang dikeluarkan oleh semut, ada bunyi yang dikeluarkan oleh jangkrik, namanya adalah ultrasonik. Oke, frekuensinya berapa? Yaitu 0 sampai 20 Hz. Ya, bunyi ini tidak bisa kita dengar karena terlalu kecil. Ya, sedangkan bunyi yang bisa kita dengar oleh manusia adalah namanya bunyi infrasonik. Maksudnya audiosonik. Ya, jadi bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar oleh manusia. Oke, frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan bunyi yang dikeluarkan satu lagi adalah yang dikeluarkan oleh lumba-lumba, kelelawar. Bunyi ini terlalu besar sehingga telinga kita tidak bisa mendengarnya. Ya, contohnya namanya adalah bunyi ultrasonik. Ya, frekuensinya 20.000, lebih dari 20.000 Hz. Oke, itu sedikit informasi tentang bunyi. Mudah-mudahan semua Anda paham ya. Kalau tidak paham silahkan bertanya. Oke, lagi-lagi ini waktunya bertanya. Nanti kalau sudah ujian tidak boleh lagi bertanya.